September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan, salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI banyak ditangkap. Dalam penangkapan ini, DN Aidit berhasil meloloskan diri ke Moskow. Pada tahun 1953, DN Aidit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1955, PKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI berhasil merumuskan manipol baru yang berisi Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia atau MIRI. Pada tahun 1957, manipol ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Sasaran PKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI AD. Persiapan perebutan kekuasaan yang dilakukan PKI selanjutnya adalah penyusupan ke dalam ABRI, aparatur negara, partai politik, dan organisasi massa. Selain itu, PKI membentuk dan mempersenjatai Angkatan ke-5. Ini adalah kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kaum buruh dan petani. Gagalnya atau terhambatnya rencana PKI oleh TNI AD membuat PKI berencana mendiskreditkan TNI AD, salah satunya dengan menyebar isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal adalah kelompok perwira TNI AD yang tidak loyal atau bahkan ingin menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Selain itu, juga disebarkan isu bahwa TNI AD bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pelaksanaan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 1.30 Letkol INF. Untung diikuti sejam Pono, Brigjen TNI Suparjo, dan Kolonel INF A. Latif berkumpul di Lubang Buaya, kemudian memerintahkan pasukan-pasukan untuk menuju sasarannya. Pasukan tersebut adalah sebagai berikut. Pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan ini terdiri dari batalion infanteri dari Brigade Kolonel INF A. Latif, satu konvoi Cakra Birawa dari batalion pimpinan Letkol INF, Untung, satu peleton dari batalion infanteri pimpinan Mayor INF Sukirno dan Kapten INF Kunjoro. Pasukan Bima Sakti yang bertugas menguasai Jakarta, pasukan Gatot Kaca yang bertugas sebagai pasukan cadangan. Menjelang dini hari yaitu pukul 3.00, pasukan Pasopati mendatangi rumah para jenderal dan berusaha menculiknya. Dari 7 sasaran, mereka hanya mendapat 6 orang. Ketika mereka mendatangi rumah Aha Nasution, mereka gagal menculiknya. Tapi secara tak terduga, ada Irma Suryani yang merupakan anak bungsu Aha Nasution yang baru berumur 5 tahun tertembak saat hendak menghalang pasukan Pasopati yang mau menculik ayahnya. Namun sebagai gantinya mereka menculik ajudan jenderal Aha Nasution yang bernama Letu Pierre Andres Tedean. Para jenderal yang berhasil diculik adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeparto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ijasus Panjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswam Miharjo, dan Letnan 1 Pierre dan Andreas Tendean. Seluruh korban penculikan kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede, dan diserahkan kepada pasukan Gatot Kaca. Para jenderal disiksa sampai akhirnya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam Lubang Buaya.